Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Kami bawa yang terbaik hanya padamu Tuhan Yesus. Kami bawa yang terbaik hanya bagi Engkau, sebab Kau yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Pakai hidup kami untuk jadi alatmu. Pakai hidup kami Tuhan untuk jadi pribadi yang lebih baik, Yesus. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari yang indah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan dengar firman Tuhan dari kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tinggal tenang. Saudara, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau masalah datang, biasanya hati pun menjadi tidak tenang. Karena apa? Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan hal-hal yang negatif, saudara. Oleh sebab itu, keadaan bukan bertambah baik, tapi biasanya bertambah menjadi tidak baik. Apalagi kalau di dalam keluarga ada masalah, lalu kemudian reaksinya tidak tenang, maka akan muncul masalah-masalah baru. Akan ribut dengan suami, ribut dengan istri, bahkan juga dengan anak-anak. Karena tidak tenang di dalam mengatasi situasi yang ada. Oleh sebab itu kita akan belajar bagaimana kita tinggal tenang
walaupun masalah itu datang, supaya hati kita tetap tenang, saudara. Yang pertama kita harus belajar mengendalikan yang namanya lidah, ya. Mengendalikan yang namanya lidah kita ini. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara, penting sekali dalam keadaan yang tidak baik di dalam kehidupan saudara untuk tidak terlalu banyak bicara, saudara. Dapat mengendalikan yang namanya bibir lidah ini. Dapat mengontrol yang namanya bibir dan lidah ini. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan terlalu banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya orang kalau sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya, lalu tidak dapat mengontrol bibirnya, maka segala macam perkataan bisa keluar. Dan itu akan menimbulkan celah, saudara. Sehingga keadaan bukan bertambah baik, tapi sebaliknya tekanan semakin besar dan keadaan semakin tidak baik. Semakin kehilangan sukacita, semakin kehilangan yang namanya damai sejahtera. Makanya di dalam keluarga suami istri, ya, kalau ada hal yang tidak baik terjadi di dalam rumah tangga, kalau si suami atau si istri sudah mulai banyak bicara, sudah mulai ngomel-ngomel dan sebagainya, sebaiknya pasangannya menahan diri, saudara. Karena kalau ikut-ikutan juga banyak bicara, maka semakin terbuka celah, saudara. Maka keadaan akan semakin bukan bertambah baik, tapi semakin kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Dan bukan hanya itu, bisa menimbulkan sakit hati karena nanti omongan-omongan yang gak perlu akan keluar, saudara. Sehingga akhirnya menimbulkan sakit hati pasangannya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Orang berhikmat, saudara. Menahan diri. Saudara dapat lihat ya, sekarang ini kan di dalam televisi seringkali itu ada yang namanya perbincangan debat ini dan segala macam, ya. Apalagi dengan topik-topik yang sedang hit akhir-akhir ini. Nah, saudara bisa lihat. Wah, begitu satu ditanya begini, yang satu tidak dapat menahan dirinya, wah ngomongnya bisa ngelantur ke sana kemari. Nah, di situ bahkan kita bisa menilai, oh ternyata orangnya ini seperti ini ya. Karena terlalu banyak bicara, akhirnya kelihatan kekurangan, kelemahan dan kejelekannya. Tetapi coba orang yang irit bicaranya, saudara. Orang susah menebak dia. Orang susah menebak arah pemikirannya dia. Karena dia irit di dalam berbicara. Makanya di dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami masalah, ada keadaan-keadaan yang tidak baik diizinkan terjadi dalam hidupmu, tenang, saudara. Kendalikan bibir lidah kita ini, saudara. Karena apa? Orang yang dapat mengendalikan bibir lidahnya, itu juga merupakan kualitas hidup. Kualitas hidup seseorang yang sesungguhnya akan terlihat dari kemampuannya dalam menguasai diri, salah satunya adalah menguasai ucapan, itu bibir lidah. Dari situ kelihatan kualitas hidup seseorang, saudara. Kalau dia, saudara, terlalu banyak omong, maka saudara akan bilang sama seperti ember ini, orang bocor melulu, saudara. Sedikit-sedikit langsung ngomong ke sana kemari. Informasi yang didengar masih sedikit sudah langsung ngomong ke sana kemari, saudara. Saudara bisa menilai, oh ternyata kualitas orang ini seperti ini. Tidak bisa dipercaya, saudara.
seperti ember yang bocor, saudara. Kesana kemari meleter, kesana kemari ngomong. Informasi yang tidak jelas, dalam bahasa sekarang itu hoax, saudara. Ada pepatah mengatakan, diam itu emas. Kata diam bukan berarti tidak mampu, atau masa bodoh, atau menyerah pasrah. Tetapi mengacu kepada suatu sikap kehati-hatian di dalam berbicara dan bertindak, saudara. Jadi makanya kalau ada masalah baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, gak usah terlalu banyak ngomong, saudara. Diam saja. Bukan berarti masa bodoh, saudara. Tapi itu wujud daripada kehati-hatian. Supaya tidak terjebak masuk lagi nanti di dalam pelanggaran yang berikutnya. Itu orang bijak. Ya, jadi makanya kalau selama ini ada orang yang gampang sekali untuk bocor bibirnya di dalam berkata-kata, ya mulai hari ini bertobat, ya. Jadi kalau mendengarkan sesuatu baik dalam rumah tangga pun pasangan suami istri menahan diri, saudara, itu jauh lebih baik daripada mengumbar, saudara. Maka akan terjadi apa? Pelanggaran-pelanggaran. Keadaannya bukan menjadi lebih tenang, bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih kisruh, saudara. Dan itu bisa kita lihat dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau saudara rajin mengikuti pembicaraan di televisi atau berita-berita online, saudara, satu menjawab ini menjawab ini, semua akhirnya gak karu-karuan, gak jelas kemana ini arahnya, saudara. Karena terlalu banyak bicara, saudara. Jadi dalam hidup kita juga seperti itu. Jadi jangan gampang, saudara, kita untuk mengungkapkan sesuatu yang kita sendiri belum tahu. Gitu. Ya, menahan diri, jadilah tenang, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, jadi kalau saudara tidak menguasai masalah terhadap sesuatu, lebih baik saudara diam. Karena apa? Orang kan berpikir saudara itu bijak, karena tidak ketahuan kelemahan kekurangan saudara, tidak ketahuan ketidakmampuan penguasaan saudara terhadap masalah. Karena saudara diam, saudara. Tidak banyak bicara. Jadi orang berpikir, wah ini orang pinter ini. Padahal sebenarnya memang gak ngerti apa-apa, saudara. Daripada gak tahu tapi banyak omong, saudara. Akhirnya malah jatuh di dalam berbagai pencobaan yang seharusnya gak perlu terjadi dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Luar biasa, firman Tuhan mengajari kita. Kalau saudara tidak menguasai masalah, ya, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pelayanan, apakah itu di dalam bermasyarakat, lebih baik saudara diam, ya. Saudara diam, padahal memang saudara nggak tahu apa-apa. Tapi saudara diam, dengan sikap saudara diam, orang berpikir saudara itu orang pintar, orang bijak. Padahal memang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi yang kita lakukan sepertinya kita cuma ngangguk-ngangguk aja, bibir kita diam. Oh, orang pikir, oh ini bijak ini. Mengerti permasalahan. Akhirnya orang tidak bisa sembarangan bicara sama saudara. Karena dia tidak bisa menebak akan pemikiran saudara. Tapi kalau orang terlalu banyak bicara,
maka akan kelihatan kekurangan dan kelemahannya. Akan terjadi pelanggaran sana sini dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan tidak pernah salah. Oleh sebab itu mari saudara, kita menjaga bibir kita. Supaya kita bisa tenang saudara. Baik di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Terhadap rekan sesama kita, namanya manusia, kadang-kala kan bisa salah paham. Nah, tetapi kalau kita belajar menahan bibir lidah kita, maka keadaan itu akan menjadi jauh lebih baik saudara. Bisa diselesaikan. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol bibir lidah kita, lalu mengumbar segalanya, bahkan kadangkala seringkali mengungkit-ungkit masa lalu dan sebagainya, maka yang terjadi, saudara bisa bayangkan, kekacauan yang lebih besar pasti akan terjadi. Dan bisa juga menimbulkan sakit hati kepada lawan bicaranya. Oleh sebab itu, hindari hal-hal yang seperti ini. Firman Tuhan juga mengingatkan. Di dalam Mazmur 39 ayat yang kedua. Mazmur 39 ayat 2. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Mazmur 39 ayat 2. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Saudara, firman Tuhan mengingatkan. Mari kita tenang, menjaga lidah bibir kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, saudara. Bisa jadi dosa itu kita menghakimi seseorang. Bisa saja dosa itu kita berkata-kata yang tidak layak, yang tidak pantas untuk kita ucapkan, saudara. Bisa saja dosa itu dengan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati seseorang. Nah, firman Tuhan mengingatkan, menjaga diri supaya tidak jatuh di dalam dosa dengan lidah kita ini. Jadi penguasaan diri kita terhadap lidah itu juga merupakan suatu kualitas hidup daripada seseorang, saudara. Semakin seseorang itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan melihat kualitas hidupnya. Salah satunya adalah di dalam hal berbicara. Mungkin kalau dulu terlalu banyak omong, sekarang semakin dia mengenal Tuhan, mungkin dia semakin irit dalam berbicara. Artinya, kalau tidak perlu omong, dia tidak akan bicara. Tapi dia hanya bicara hal-hal yang sifatnya membangun, menasihati, menolong, dan membangkitkan iman. Di luar itu, dia menahan diri. Saudara, ini yang dibutuhkan. Apalagi dalam situasi akhir-akhir ini, saudara. Ya, wah, dengan situasi yang ada kadangkala kita merasa tidak puas dengan kondisi ini, begini, maka kadangkala langsung aja mulut ini tanpa sadar mulai ngomel-ngomel dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi bukan yang lebih baik, maka kita kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kita melihat jelas contohnya bangsa Israel tidak dapat menguasai lidahnya, yaitu tadi ada masalah langsung ngomel-ngomel. Akhirnya apa? Sebagian mereka mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Karena apa? Berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan lebih baik hidup kami di Mesir daripada sekarang ini. Biar kami jadi budak di sana. Lebih enak daripada sekarang kami keluar dari sana mengikut Musa. Coba saudara. Tidak dapat menguasai bibirnya, lidahnya. Akhirnya mati di tengah perjalanan, mendapat hukuman dari Tuhan karena berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, kuasai lidahmu. Jadi kalau kita mau tinggal tenang, kuasai lidah kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. 1 Petrus 4 yang ke-7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat
berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bersikap tenang ini penting saudara pada waktu saudara mau masuk di dalam doa. Apakah itu doa pribadi saudara, apakah itu doa kelompok dan sebagainya. Jadi jangan saudara habis marah-marah terhadap teman, terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap rekan sepelayanan, terhadap rekan sepekerjaan. Lalu saudara berdoa, pastilah doamu kacau balau saudara. Karena hatimu lagi tidak tenang. Karena firman Tuhan mengingatkan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau saudara baru berselisih dengan orang di sekitar saudara, ambil waktu, berdiam diri dulu, tenangkan hati dan pikiranmu. Setelah tenang, barulah datang menghampiri tahta anugerah kasih karunia Tuhan. Karena apa? Pada waktu hatimu sudah tenang, maka doa-doamu pun pastilah dituntun oleh Roh Kudus. Tapi kalau hatimu tidak tenang, pikiranmu lagi kacau, maka doamu penuh dengan emosi, penuh dengan kedagingan, maka tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah tenang hati dan pikiran kita, maka baru kita bisa dapat menghampiri tahta anugerah kasih karunia Tuhan di dalam doa dengan penuh hikmat saudara. Ini yang Tuhan mau. Jadilah tenang saudara. Jadi tenang. Jadi jangan saudara mengumbar segala sesuatunya. Maka saudara tidak akan mendapatkan yang tidak baik. Kemudian untuk tinggal tenang itu diperlukan yang namanya percaya. Percaya bersandar penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma 10 ayat yang 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tinggal tenang, percaya. Percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan saudara. Saudara, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau dipermalukan. Apakah itu di hadapan teman, saudara, keluarga dan sebagainya. Di hadapan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Firman Tuhan bilang percaya. Percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena Allah kita adalah Allah yang heran, ajaib dan dahsyat segala perbuatannya. Saudara, Allah kita luar biasa saudara. Saya membaca di dalam kisah Yosua, ada suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan begitu peduli dengan Yosua. Bagaimana Tuhan begitu peduli memperhatikan Yosua umat pilihannya. Pada waktu itu dia sedang berperang, lalu Tuhan menghentikan yang namanya matahari saudara. Matahari berhenti saudara. Dan saya yakin akibat daripada matahari berhenti, maka yang lain-lain pun pasti akan ikut terimbas saudara. Hanya memberikan kesempatan kepada Yosua untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Betapa herannya Allah kita. Jadi apapun keadaanmu hari ini, jadilah tenang, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasanya tidak tertandingi oleh siapapun. Karena Dia adalah Allah pencipta. Saudara, pada waktu saya membacanya, saya merenungkan betapa luar biasanya
Allah kita. Dan betapa Allah kita itu peduli terhadap Yosua, umat pilihannya. Demikian juga saudara dan saya di dalam Kristus, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatakan bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Saudara, jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami hal-hal yang mungkin di luar daripada apa yang saudara prediksi dan perkirakan, ingatlah kisah daripada Yosua. Bagaimana Tuhan sangat peduli dengan umat pilihan sampai-sampai Tuhan menghentikan matahari saudara. Luar biasa saudara. Demikian juga saudara dan saya, kita ini umat pilihannya Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang ajaib kalau kita percaya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal dalam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Amin. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan akhir-akhir ini, Roh Kudus tolong setiap umatmu. Mampukan setiap umatmu untuk tinggal tenang. Dapat mengendalikan lidah. Tinggal tenang, dapat menguasai diri. Bersikap tenang apapun segala kondisi keadaan. Dan tetap percaya karena Engkau Allah yang kami percaya. Kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah pembuat mujizat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap umatmu, jemaatmu ke dalam tangan kasih, anugerah, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.